此子是谁？以二阶星魂实力，岐伯的儿子，曾经海之城的第一。为了他的老婆去招呼，钱死了。3招半。剑技，怎么可能输？不可能！ Dan setelah sebelumnya Xiao Feng berhasil memenangkan pertandingan dengan si bos iblis, tentunya dengan teknik pedang hawa dingin yang telah diajarkan kepadanya oleh Chu Xinghe, maka kini pertarungan epik pun akan dimulai kembali. Yang mana Lin Long yang sedari awal kita tahu bahwa jiwa bintangnya bukan jiwa bintang yang kaleng-kaleng, kini ia akan maju untuk melawan istri dari Batian. Tak lama kemudian tibalah detik-detik pertempuran tersebut yang sebelum semua itu berlangsung, para penonton sangat berantusias untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dan seorang wanita yang sepertinya ia yang bertugas membuka pertandingan, kini sedang terlihat di atas arena. Dan kedua petarung tersebut pun kini naik ke atas arena. Dan tiba-tiba, Lin Long menyerang Feng Huang dengan sebuah serangan yang fatal. Dan bersamaan tiba-tiba sebuah serangan dilayangkan oleh Feng Huang. Batian yang menyaksikan hal tersebut mengatakan bahwa Feng Huang kini mempunyai musuh yang sebadan. Disusul dengan sang wali kota dan antek-anteknya yang terkagum-kagum akan pertarungan tersebut, tak lama kemudian Feng Huang pun mengeluarkan jiwa bintang terbaiknya yang sama persis seperti jiwa bintang milik Ling Er, yaitu burung vermilion. Namun tingkatnya jauh lebih tinggi daripada jiwa bintang milik Ling Er. 直接动手吧！血凤凰终于遇上对手。他们两人爆发的战斗力，恐怕已经快要跟我们。真是厉害，不愧是5阶。 Dan karena Feng Huang menantang Lin Long untuk mengeluarkan jiwa bintangnya, maka tak banyak bicara, Lin Long langsung mengeluarkan jiwa bintangnya yang berbentuk soaring snake. Haiming lalu mengatakan bahwa jiwa bintang yang dimiliki Lin Long jauh lebih baik daripada beberapa jiwa bintang lainnya, yang sepertinya jiwa bintang tersebut kemungkinan telah melegenda di kalangan mereka sebelumnya. Hingga Batian sangat terkejut akan jiwa bintang tersebut. Yang tak lama setelahnya Feng Huang pun juga sedikit terkejut akan hal tersebut. Chu Xinghe pun mengatakan bahwa Lin Long kali ini sangat luar biasa. Disusul dengan Ling Er yang mengatakan bahwa ia baru kali ini melihat jiwa bintang dari Lin Long tersebut. Namun Feng Huang tak mau kalah begitu saja. Meski Lin Long terlihat kuat kali ini, hingga jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. 手腾蛇星火，真是帅呆了！该死！风速度无双，果然攻击也无比的。哪儿躲？ Dan sesaat sebelum tombak dari Feng Huang berhasil menyentuh Lin Long tiba-tiba menghilang dari arena hingga membuat para penonton keheranan akan hal tersebut. Batian bahkan Chu Xinghe pun keheranan akan teknik tersebut hingga tiba-tiba Lin Long muncul di belakang Feng Huang dan menggunakan sebuah cambuk hingga membuat Feng Huang terlempar dan jatuh kembali ke dalam arena. Bahkan para penonton pria mengatakan bahwa mereka sangat takut menjadi remuk jika saja sampai melawan kedua wanita tersebut. Sementara penonton yang lain sangat bersemangat akan jalannya pertarungan. Dan tiba-tiba Feng Huang bangkit untuk menyerang Lin Long, yang tentunya Lin Long sudah pasti memblok serangan dari Feng Huang hingga pertarungan tersebut ternyata berakhir seri.
就想打败我？别动我！应该是平手吧？我们打平了。接下来进行团战。 Kemudian di dalam berlian, kedua kubu kini sedang beristirahat untuk mengumpulkan energi dan merancang strategi. Hingga Batian optimis, tim Linlong akan kalah jika salah satu dari tim Linlong melawannya dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun setelah ini merupakan pertandingan antar tim atau dengan kata lain adalah semua anggota tim berada dalam arena untuk bertanding bersama-sama. Dan Batian mengatakan bahwa mereka harus menggunakan beberapa trik, disusul dengan si bos iblis yang mengatakan bahwa Chu Xinghe hanya pura-pura sok kuat meskipun tuannya yakni Batian menyuruh mereka untuk mewaspadai Chu Xinghe. Dan Batian mengatakan bahwa nantinya ia akan menghancurkan siapapun yang berani mengacaukan taktiknya. Disusul dengan Feng Huang yang optimis bahwa dia akan bisa mengalahkan Linlong nantinya. Sementara di tim Linlong lalu mengatakan bahwa Chu Xinghe lah yang nantinya akan memutuskan rencana terbaik tentang teknik pertarungan dalam arena. Dan Ling Er dari awal tetap saja tak mempercayai kekuatan kakaknya, hingga ia selalu saja protes akan keputusan tersebut. Kemudian Chu Xinghe pun bersuara dengan mengatakan agar mereka mempercayai Chu Xinghe kali ini dengan teknik dan taktik yang akan ia gunakan nantinya. 最后一战单挑，他们必败无疑。那楚清河应该是想扮猪吃老虎。星河，团队的计划是你定的。姐姐，这不是真的吧？认真听，之所以定下团战，是因为我没办法与对方单挑。 Dan kini tibalah pertarungan antara kedua kubu tersebut, yaitu 5 versus 5. Sang wali kota yang menyaksikan hal tersebut kemudian optimis tim Batian akan memenangkan pertarungan tersebut karena Haiming yaitu anaknya ada di sana untuk bertanding. Dan kemudian sang wali kota mengatakan bahwa ia ragu akan jiwa bintang dari Chu Xinghe yang kemudian antek-anteknya membantah hal tersebut dengan mengatakan jiwa bintang dari Chu Xinghe sudah bangkit. Kemudian tim dari Batian mengatakan hal yang sepertinya itu merupakan teknik untuk menjatuhkan mental dari tim Linlong agar mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan sangat mudah. Dan tentu saja tim dari Linlong tak bisa mereka permainkan begitu saja, apalagi hanya dengan sebuah kata-kata. Dan sesaat setelahnya pertarungan kedua kubu pun dimulai. 能让我霸天彪上场，你们运气还算是不错，好好考虑一下。机会难得啊！哼，圣星域的强者有多厉害？挺自信，所有人原地防备，让我们威也太自大了。这么短时间内就有了这样的团战方式，手中凝成一面水镜，以星魂之光。 斩首行动开始！看我的！看来只有我自己上了。 Pertarungan berlangsung seru dan cukup sengit hingga penonton lagi dan lagi sangat bersemangat akan pertarungan tersebut. Ling Er lalu menggunakan sebuah teknik untuk menyerang musuhnya hingga dengan kekuatan tersebut ia bisa mengatasi musuhnya. Sementara Feng Huang dan Linlong kini bertarung dengan amat sengit hingga pertarungan mereka berlangsung di atas udara bahkan sampai di sebuah patung raksasa. Feng Huang mengatakan bahwa ia tak bisa dikalahkan oleh teknik yang sama hingga kemudian ia lengah dan Linlong berhasil membuatnya terjatuh. Namun ternyata itu belum usai hingga mereka berdua mengeluarkan jiwa bintangnya masing-masing. Namun yang seperti kita tahu bahwa kekuatan Linlong sangatlah kuat hingga kemudian itu terbukti dengan terlemparnya Feng Huang dari udara dan kemudian menimpa Mu Yong. 我是不会被同样的招数打败的。Sesaat setelahnya Xiao Feng kalah telak dari Haiming hingga ia menyerahkan Haiming pada Ling Er untuk ia lawan.
Dan ternyata sebelumnya Chu Xinghe telah membekalkan sebuah teknik agar ia bisa untuk melawan Haiming. Meski sebelumnya ia selalu kalah pada Haiming saat pertandingan. Dan karena hal tersebut kemudian Ling Er menggunakan kecepatan yang ada pada dirinya. Lalu ia mengatakan bahwa Haiming kalah. Disusul dengan sebuah tendangan yang ia layangkan pada Haiming. Dan tendangan kaki Dewa Api yang telah diajarkan Chu Xinghe padanya, kini ia pun mempraktekkan tendangan tersebut. Dan sedari awal Chu Xinghe menggunakan cermin yang ada di tangannya adalah karena dengan menggunakan benda tersebut, ia bisa mengetahui kelemahan lawannya dalam waktu singkat. Tim Linlong nampaknya terlihat lebih unggul dengan 3 orang yang masih bertahan. Batian pun mengatakan bahwa ia telah meremehkan tim dari Linlong. Ling Er pun mencoba menyerang Batian hingga ia terlempar, disusul dengan Linlong yang berusaha menyerang Batian. Namun ternyata Batian terlihat sangat kuat dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan sayangnya episode Supreme Galaxy kali ini berakhir di sini guys. Untuk kelanjutannya tekan tombol subscribe di bawah agar kita bisa sama-sama mengetahui siapakah yang akan bertahan hingga akhir dari pertarungan tersebut. Sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, berikan komentar dan juga masukan Anda. Seperti biasa terima kasih dan juga matur sekalangkong.